sahabat foodies, ketemu lagi di Belajar Bisnis Kuliner bersama saya Stephanie Kurniadi. Hari ini seru banget pembahasannya nih, semua tentang yang namanya inovasi akan kita bahas hari ini. Nah, ini ada yang menarik ya, dari visualcapitalist.com ada satu model ya yang bisa menjadi panduan kita dalam memandu kita untuk selalu melakukan yang namanya inovasi di dalam bisnis kuliner. Nah, inovasi ini terbagi menjadi 10 cara. Jadi, kalau teman-teman suka mentok nih, melakukan inovasi apa lagi ya? Nah, jangan khawatir karena di sini bisa kita gunakan sampai sepanjang tahun atau bahkan bertahun-tahun ya. Ide-ide inovasi kita nggak akan ada habisnya. Nah, sebelum masuk, saya juga mau sharing nih ke teman-teman bahwa yang namanya inovasi tidak selalu harus melupakan sesuatu yang baru sama sekali di dunia ini ya. Tapi yang jelas, inovasi yang dilakukan itu adalah melakukan suatu perubahan di dalam proses yang sehari-hari atau secara rutin kita lakukan, dalam hal ini di dalam bisnis kita. Jadi walaupun sudah ada orang lain yang melakukannya, itu tidak ada masalah teman-teman. Karena pada saat kita melakukan perubahan itu pasti akan mendapatkan hasil yang berbeda. Karena kalau kita terus melakukan hal yang sama, kita akan terus mendapatkan hal yang sama terus nih. Nah, kalau kita pengen usaha kita berkembang, omset kita naik, keuntungan kita naik. Nah, salah satu kunci yang harus dilakukan terus-menerus itu adalah melakukan inovasi. Nah, inovasi juga tidak harus melakukan sesuatu yang baru di dunia ini dan tidak harus selalu sesuatu yang besar atau heboh atau gimana banget gitu ya. Nah, biasanya juga kita sering menyebut inovasi itu dengan yang namanya improvement. Jadi, improvement itu juga menjadi kategori inovasi atau perubahan-perubahan yang kita lakukan supaya kita berharap hasilnya akan menjadi lebih baik. Oke, kita akan langsung masuk ya ke 10 jenis inovasi yang sudah digambarkan di dalam model ini. Nah, terbagi menjadi 3 kategori besar nih. Yang pertama itu adalah configuration. Kalau kita membahas kategori-kategori inovasi di dalam configuration, itu berarti berhubungan dengan hubungan satu sama lain dari proses ataupun hal-hal yang ada di dalam bisnis kita. Yang kedua itu berhubungan dengan offering. Sama juga ya, di dalam bisnis manapun kita pasti menawarkan suatu produk ataupun jasa. Jadi kalau kita melakukan inovasi di kategori offering ini, berarti berhubungan dengan hal yang kita tawarkan ke konsumen. Yang ketiga, yang paling seru banget nih, dan ini bisa bakalan banyak banget ide, itu berhubungan dengan experience. Mau teman-teman jualannya secara online juga ya, ataupun offline apalagi, itu yang namanya experience yang dirasakan oleh customer itu bisa sangat lebar dan luas dan mendalam sekali ya. Nah, kita akan lihat ya nanti inovasi-inovasi apa aja yang bisa kita lakukan di dalam bisnis kuliner untuk memperdalam lagi nih ya pengalaman dan engagement di dalam experience-nya customer kita terhadap brand kita. Oke, kita bahas kategori yang pertama dulu ya, berhubungan dengan configuration ya. Di sini ada 4 ya jenis yang bisa kita lakukan di dalam kelompok inovasi configuration. Yang pertama itu adalah dari sisi profit model. Jadi ini adalah dari sisi bagaimana caranya bisnis kita ini bisa mendapatkan profit. Yuk kita langsung bedah ya, contoh di dalam bisnis kulinernya. Pertama, misalnya teman-teman waktu awal itu buka outlet sederhana aja, mendapatkan keuntungan ya profit modelnya ini dari menjual makanan secara langsung ke customer ya. Kita jual produk kita, habis itu kita dapatin profit. Nah, habis itu kita melakukan inovasi ya. Gimana ya caranya supaya sumber income ataupun sumber keuntungan kita tidak hanya dari produk yang kita jual ke konsumen. Nah, saya kasih 2 contoh ya bagaimana inovasi ini bisa dilakukan. Yang pertama, contoh nih, karena teman-teman outletnya tuh rame banget ya. Itu banyak sekali traffic, dalam sehari bisa 500 sampai 1000 customer. Nah, tidak hanya dari keuntungan menjual produk, teman-teman bahkan bisa mendapatkan profit ya dari misalnya teman-teman kontak nih vendor-vendor yang selama ini supply bahan baku ke teman-teman. Misalnya ada dari susu gitu ya, atau misalnya dari bumbu, atau misalnya dari kecap, atau misalnya dari bank ya. Nah, biasanya brand-brand tersebut juga membutuhkan exposure. Nah, outletnya teman-teman itu bisa menjadi salah satu tempat untuk mereka bisa membangun awareness dan exposure-nya brand mereka melalui bisnis kita.
Nah, ini biasa disebut dengan yang namanya sponsorship gitu ya. Nah, banyak sekali ya bisnis-bisnis kuliner. Walaupun bisnis kuliner itu menjual makanan dan minuman, tapi kita juga bisa mendapatkan profit dari sponsorship brand-brand ataupun corporate-corporate yang memanfaatkan outlet kita sebagai sarana mereka untuk melakukan branding. Nah, itu contoh ya bahwa jika kita memikirkan untuk melakukan inovasi dengan profit model yang berbeda, itu sangat mungkin. Ada contoh kasus yang kedua nih, masih di bisnis kuliner ya. Kita pengen profit model kita juga berkembang, tidak hanya dari satu ataupun dua cara kita mendapatkan keuntungan. Misalnya teman-teman mempelajari lebih dalam dari brand license ya. Brand license ini adalah suatu kerjasama ekspansi dari bisnis kuliner, di mana teman-teman membuka bisnis opportunity untuk partner-partner atau mitra yang ingin juga membuka brand ataupun cabangnya bisnis kuliner teman-teman di lokasi yang lain. Nah, saat mempelajari bisnis model ini, nanti teman-teman akan lihat, oh ternyata kita pada saat mendapatkan keuntungan, ternyata bisa selain dari pada saat kita menjual produk kita ke end customer. Misalnya kita menjual bahan baku kita ke mitra kita. Nah, kita mendapatkan keuntungan dari menjual bahan baku tersebut. Kemudian, salah satu hal yang lainnya lagi, kita juga mendapatkan keuntungan dari menjual license brand kita. Si mitra tersebut boleh buka dengan brand kita, boleh menjual produk dan menu-menu kita. Nah, kita juga bisa mendapatkan keuntungan dari brand license fee. Nah, ini contoh ya teman-teman, saya baru nyebutin 2 contoh inovasi aja yang berhubungan dengan profit model. Padahal di dalam bisnis kuliner, bahas yang profit modelnya aja itu juga variasinya sangat banyak. Nah, ini adalah contoh ya teman-teman dalam hal melakukan inovasi di kategori configuration. Yang pertama yaitu profit model. Yang kedua, kita bahas di configuration ini ada yang disebut dengan network ya, yaitu inovasi network. Contohnya ya teman-teman, misalnya selama ini activity yang dilakukan untuk engage dengan customer itu hanya melalui social media aja. Nah, padahal cara kita untuk melakukan inovasi ya, meningkatkan terus awareness dan segala macam. Untuk meningkatkan awareness, salah satunya bisa dengan melakukan berbagai macam cara untuk menciptakan network baru. Misalnya kita banyak berhubungan nih dengan komunitas, atau misalnya banyak melakukan dengan kolaborasi dengan network-network yang sebelumnya belum pernah kita reach out. Contohnya, misalnya kita punya target market anak-anak kampus nih, tapi kita selama ini hanya menggunakan social media ya, secara satu arah. Nah, teman-teman bisa tambahkan activity-nya dengan engage dan berkolaborasi dengan network-network yang sudah ada. Misalnya dengan organisasi, atau misalnya dengan asosiasi, misalnya di kampus-kampus mereka juga banyak komunitas ya. Nah, itu adalah salah satu contoh kita bisa meningkatkan value dan hasil dari bisnis kita dengan melakukan inovasi dari sisi network. Oke, yang ketiga dari kategori configuration itu adalah inovasi dari sisi structure ya. Di sini menjelaskan bagaimana dari aset-aset yang kita miliki, bagaimana sih kita bisa mengoptimalkan atau mengutilize itu menjadi nilai yang lebih. Contoh nih, yang kemarin-kemarin sempat booming banget ya teman-teman, istilah dari yang namanya ghost kitchen ya. Nah, ini banyak diimplementasi oleh mereka yang sebelumnya nih sudah memiliki bisnis kuliner, kemudian sudah punya dapurnya juga, karena biasanya kalau punya fisik bisnis kuliner pasti ada dapurnya ya. Nah, pemanfaatan aset ini dengan adanya ghost kitchen ya, model bisnis ghost kitchen, itu dari satu dapur yang sama kita bisa menciptakan omset lebih dari yang saat ini sudah kita dapatkan. Contoh misalnya di online delivery ya, ataupun di WhatsApp-nya teman-teman, itu tidak hanya satu brand yang dimunculkan, tapi dari satu kitchen yang sama, misalnya teman-teman awalnya adalah menjual rice bowl, tapi karena teman-teman lihat ya di sekitar kita ini banyak sekali orang-orang yang punya kebiasaan untuk ngopi, dari kitchen yang sama kita bikin brand yaitu coffee shop misalnya. Jadi di online delivery-nya ada 2-3 brand tapi mengutilisasi satu aset yang sama. Nah, ini adalah salah satu contoh dari implementasi ghost kitchen. Pemanfaatan aset tersebut itu masuk di dalam kategori inovasi structure ya, di dalam kategori configuration. Oke, configuration yang berikutnya, yang terakhir ya, itu adalah inovasi dari sisi proses. Nah, ini kalau implementasinya sehari-hari di dalam bisnis kuliner ini banyak banget. Menurut saya ini yang paling banyak ya.
Karena teman-teman pasti akan melihat atau menemukan yang namanya masalah ya setiap hari. Masalah ini bisa muncul itu biasanya dari komplain, bisa komplain dari konsumen, atau komplain atau keluhan itu juga kadang bisa datang dari karyawan kita sendiri ya, tim kita. Pada saat mereka bekerja, kemudian ada suatu proses yang tidak ideal, itu biasanya akan menciptakan komplain atau keluhan ya, baik dari sisi tim kita ataupun karyawan kita. Nah, dalam menghadapi adanya keluhan ini bukan merupakan sesuatu yang pasti jelek gitu ya, tapi ini sesuatu yang harus kita jadikan indikator supaya kita tahu proses apa ya yang seharusnya kita improve.